Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah live streaming. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita bersehati mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan telah menyertai, telah memberkati kita. Karena itu mari dengan segenap hati kita datang kepada Dia. Bersatu hati memuji memuliakan Dia. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami percaya ketika hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Iman kami boleh kami tautkan kepadamu ya Bapa. Di situ Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Engkau hadir dan menyatakan kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini pujian dan penyembahan kami, ibadah kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan, memuji Dia Allah kita yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersama Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Bersama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Lagi, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan bersama. Engkaulah Raja atas dunia,
kita. Dia Allah yang perkasa, dia Allah yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan menyatakan penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selalu menyatakan anugerah dalam hidup kita. Selalu memberikan anugerah dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari datang kita kepada Tuhan. Memuji, memuliakan dia dengan segenap hati kita. Mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup setiap kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Mari bersama kita nyatakan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ini pujian kami, ini pernyataan kami di hadapan-Mu, bahwa penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi kami Bapa. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Lagi katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
ucapan syukur yang dapat kami berikan di hadirat-Mu Tuhan. Ya ucapan syukur yang dapat kami naikkan di hadirat-Mu ya Allah ya Bapa. Kebaikan-Mu melebihi akal pikir kami. Anugerah-Mu melebihi apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada karena anugerah, kami ada karena Engkau Tuhan, karena kasih karunia-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang membawa syukur kami sebagai persembahan di hadirat-Mu. Haleluya. 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 Oleh Engkau Tuhan, dan biar kami boleh menyatakan kepadamu Tuhan lewat pujian kami. Dengan apakah kami dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain pujian kami, selain ibadah kami kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. So
kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu kesempatan malam ini. Kami percaya bahwa di akhir bulan ini Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menolong kami dengan anugerah yang besar daripada Tuhan, bahkan juga dengan berkat yang spesial yang Tuhan berikan bagi kami. Satu hati kami bersama-sama bersyukur kepadamu atas seluruh pemeliharaanmu, bahkan juga pertolonganmu yang kau berikan kepada kami. Tuhan, bawa kami dekat kepadamu dan Tuhan terus kerjakan perkara-perkara besar sehingga kami boleh melihat terus perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan dalam seluruh kehidupan kami. Malam ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami sekalian, dan kami buka hati kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan kesempatan malam hari ini karena anugerahnya besar bagi kita. Tentu setiap kita pasti bersama-sama sepakat, bahkan juga setuju sampai dengan akhir bulan ini penyertaan Tuhan, berkat Tuhan ada pada kita. Saya sangat berdoa kiranya dalam segala hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semua hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan satu kerinduan kita saudara sekalian, semakin lama kita menjadi orang percaya yang kenal Tuhan, maka seluruh kehidupan kita semakin diproses, semakin disiapkan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, malam ini saudara sekalian kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema yang sangat singkat saudara sekalian, bahkan juga sangat mudah untuk kita pahami. Apa itu saudara sekalian? Sikap egois. Sikap egois, ya. Mari kita buka kitab bersama-sama saudara sekalian. Kita baca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayat 12 sampai dengan 19, firman Tuhan dikatakan demikian. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam bendaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semuanya yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkannya, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air mengalir ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini sebetulnya berkisah tentang Raja Hizkia. Kita tahu bahwa Raja Hizkia sudah sekalian adalah raja yang pernah mendapatkan anugerah Tuhan, sebab usianya sudah sekalian ditambahkan 15 tahun lagi. Wah, ini satu sukacita besar saudara sekalian ya. Saya berharap saudara-saudara sekalian, kalau misalkan satu kali keadaan kita, saudara-saudara mengalami sakit penyakit, bahkan mungkin saudara sekalian oleh vonis dokter, lalu kita tinggal beberapa waktu lagi, lalu kita berdoa seperti Hizkia saudara sekalian, lalu kemudian apa yang terjadi? Lalu kita diberi tambahan umur 15 tahun lagi. Wow, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Tapi menarik saudara sekalian, kesempatan yang luar biasa ini justru sebenarnya tidak dipakai oleh Hizkia dengan baik.
Dan menurut saya disinilah sebenarnya letak daripada sikap egoisme, sikap egoistis, ataupun sikap mementingkan diri sendiri dari Raja Hizkia, saudara. Saya sangat mendorong kita bersama-sama, kita tidak boleh memiliki sikap egois. Kenapa? Sikap egois bertentangan dengan keinginan Tuhan. Sikap egois tidak dikehendaki Tuhan. Sikap egois tidak akan pernah menyenangkan Tuhan. Apa saja yang kita berbuat, saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini, kalau itu semua kemasannya adalah dalam sikap egois, maka itu akan menunjukkan bahwa kita adalah orang sombong. Akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sebetulnya tidak pernah sadar diri bahwa segala sesuatu dalam diri kita ini adalah pemberian Tuhan. Maka kalau kita baca tentang Hizkia, saudara sekalian, saya merasa bahwa Hizkia adalah raja yang gagal menyenangkan Tuhan, bahkan terutama pada masa akhir hidupnya. Egois, saudara sekalian, sesuatu yang bertentangan juga dengan nilai-nilai humanisme, saudara. Apalagi dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan saja sudah bertentangan, menurut saya dengan sesama kita manusia juga pasti akan bertentangan. Maka saya sangat mendorong kita menghindari sikap egois. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat, saudara sekalian, potret diri daripada Hizkia yang adalah memiliki sikap egois. Beberapa catatan firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada malam ini. Yang pertama, saudara, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 19, firman Tuhan berkata begini kepada kita. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Wow, satu sisi, saudara sekalian, bahasanya bahasa yang tanda petik positif. Tapi positifnya tersebut, saudara sekalian, tidak tulus, saudara-saudara. Karena lanjutan dari ayat ini berkata bahwa tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ini adalah ciri daripada orang yang egois. Yang pertama, kalau kita belajar dari Hizkia, maka keegoisan itu dicirikan yang pertama, hanya memikirkan keamanan diri sendiri. Hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Orang lain masa bodoh, orang lain gak penting, orang lain tidak peduli. Yang penting di masa saya. Saudara, bayangkan kalau pemimpin negeri ini, saudara sekalian, hanya memikirkan di masanya saja, saudara tahu, maka ke depan negeri ini akan porak-poranda dan morat-marit. Ini menurut saya adalah Hizkia memiliki sikap yang egois. Saya doa, saudara sekalian, supaya Roh Kudus mendorong kita bersama-sama dan Roh Kudus menjamah kita sehingga kita peduli akan masa depan orang banyak. Tidak hanya di masa kita, tidak hanya di era kita. Mungkin orang, sudah sekalian, di era kita merasa terkagum-kagum dengan kita, bahkan merasa menyanjung-nyanjung kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana setelah kita? Hizkia, sudah sekalian, menjawab apa yang diserukan oleh Nabi Yesaya. Dia berkata apa? Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Bayangkan ya. Tapi menurut saya kalau baca ayat ini, itu adalah semacam kalimat ejekan ya. Ya, kenapa kalimat ejekan? Karena kemudian dilanjutkan di ayat di berikutnya dikatakan apa? Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Adakah di antara kita, saudara sekalian, yang berpikir tentang diri kita, tidak memikirkan kelanjutan ke depan? Saya berdoa biar kita semua terdorong tidak menjadi orang yang egois. Orang yang egois hanya memikirkan di mana dia ada, pada saat mana dia ada, dan tanpa berpikir lebih panjang, lebih jauh ke depan. Itulah Hizkia, saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita lihat dari ayat ini, saudara-saudara, jelas Hizkia adalah tipe orang yang sangat egois. Kenapa? Hanya memikirkan keamanan diri sendiri. Saya berdoa biar Roh Kudus jamah kita, sehingga kita juga memikirkan orang lain. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana kita menilai sikap Hizkia yang egois, saudara? Kalau kita baca dari pasal 20 ayat 1-3, firman Tuhan berkata begini kepada kita.
2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1-3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Yang kedua, saudara sekalian, ciri Hizkia yang egois itu adalah Hizkia menghitung perbuatan baik yang pernah dilakukan. Menghitung perbuatan baik yang pernah dia buat. Lihat ayat 3 dia katakan apa? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Saudara, tahukah kita sebetulnya bahwa siapa kita di hadapan Tuhan? Barang apapun yang Anda perbuat, yang kita perbuat, tak akan pernah, saudara sekalian, itu jauh melebihi dari apa yang Tuhan perbuat. Jadi sebetulnya merupakan kesalahan besar sebenarnya kalau yang namanya Hizkia menghitung perbuatan-perbuatannya selama masa hidupnya, lalu kemudian seolah-olah dia membuat yang namanya penjumlahan. Tuhan, aku kan sudah sekian lama hidup dan melakukan yang baik. Sekira inilah ciri daripada orang yang egois, menghitung perbuatan baik yang dia lakukan. Padahal kalau kita sadar, perbuatan baik tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan dari Tuhan. Tanpa kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu saudara sekalian, mari kita belajar saudara sekalian, tidak perlu menghitung perbuatan kita. Harusnya saudara harus memiliki sikap rendah hati dengan berkata, Tuhan terima kasih kalau aku diberi kesempatan berbuat baik. Contoh ya, kalau saudara ini punya uang banyak gitu, taruhlah tidak hanya uang saudara miliaran gitu, tapi triliunan lah kalau lebih begitu ya. Saudara punya uang triliunan, tapi kemudian Anda tidak punya kesempatan untuk membagi kepada orang, sama aja. Kagak ada artinya saudara. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita punya uang banyak lalu kita salurkan pada orang lain, berterima kasihlah kepada orang lain karena Anda punya peluang, Anda punya kesempatan untuk menyalurkannya. Sebab kalau tidak ada kesempatan, tidak ada peluang, biar juga uang saudara segunung, tidak ada gunanya saudara. Mestinya saudara sekalian hari itu terjadi. Nah, jadi tidak seperti Hizkia, dia hitung perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya. Seolah-olah dia sekarang sedang buka yang namanya kalkulator ya. Lalu kalkulatornya itu seolah-olah ditambahkan. Ini perbuatan saya. Misalkan ya, kalau misalkan itu dihitung 10 tahun terakhir. 9 tahun yang lalu begini, 8 tahun yang lalu begini, 7 tahun yang lalu begini, 6 tahun yang lalu begini. Sampai 1 tahun terakhir begini, tahun ini begini. Saudara, kita adalah manusia yang tidak mungkin berbuat apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Jadi kita berdoa supaya kita diberi kemampuan. Jangan pernah menghitung perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita buat. Lakukan saja dengan setia. Dan itu Tuhan sendiri yang menghitungnya. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita menyebut bahwa Hizkia itu adalah seorang raja yang egois, saudara-saudara. Kalau baca dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 9-11, maka di ayat 9-11 dikatakan seperti ini kepada kita bersama-sama. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan maju ke bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur ke 10 tapak. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaiknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu
Berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Yang ketiga, saudara sekalian, seolah-olah ini yang namanya Hizkia itu mengatur Nabi Yesaya. Ya. Bayangkan ya, dia berkata apa? Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Lalu dia katakan apa? Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Saudara, kalau Anda dan saya diberikan kesempatan untuk hidup 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, Anda harusnya dengan tunduk dan rendah hati, tanpa mengkomandoi sesuatu, kita terima dari Tuhan. Saya sangat berdoa di antara kita malam hari ini tidak ada sikap egoisme. Salah satu cirinya adalah jangan pernah mengatur Tuhan. Jangan pernah mengatur kehendak Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Kalau Anda mengatur rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, maka itu berarti kita lebih hebat daripada Tuhan Allah. Jadilah jemaat, jadilah hamba Tuhan, jadilah orang percaya yang rendah hati, tunduk tulus kepada Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman ini menolong kita bersama-sama, membawa kita dekat kepadanya, dan terus memeteraikan bagi kita kebenaran ini yang membuat kita semakin menjadi orang-orang yang rendah hati. Tuhan memberkati. Kami rindu Tuhan supaya kami memiliki hati hamba di hadapan-Mu, dan kami bukan orang-orang yang meninggikan diri kami. Kami juga bukan orang yang sombong, tetapi kami orang rendah hati di hadapan Tuhan. Karenanya kami berdoa, biar kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya dalam hidup kami dan pengiringan kami kepada Tuhan, semua kami jalani dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami. Kami rindu hati hamba Engkau berikan pada kami Tuhan Yesus, sehingga kami sadar siapa kami di hadapan-Mu. Dan kami sadar bahwa hanya karena oleh anugerah Tuhan kami dapat mengarungi kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, ini doa kami di hadapan-Mu. Haleluya. Mari kita punya bersama-sama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku.
kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu, bahwa kami tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, Pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Haleluya. bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Biar Kau temukan, biar Kau temukan Haleluya, di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku, persembahkan persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik, yang terbaik yang ada, yang terbaik, yang terbaik yang ada, oh yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik bagimu Tuhan, kami persembahkan, kami berikan kepadamu. Hati hamba yang selalu setia, kami dedikasikan padamu Tuhan Allah kami yang besar. Haleluya, haleluya. Murahan-Mu bagi kami Allah kami yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu bahwa Engkau senantiasa kami tinggikan, kami muliakan Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kami mau belajar terus rendah hati di hadapan. Karenanya maka kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Dalam hal apa saja, kami rindu supaya Engkau temukan kami setia di hadapan-Mu. Kami tidak hanya mementingkan di masa kami juga tidak mementingkan hanya diri kami, tapi juga orang lain yang ada di kiri kanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan, Allah kami yang besar, selama-lamanya. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam haleluya. rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sudah jemaat Tuhan dimanapun kau berada pada saat malam hari ini, mari tetapkan dan teguhkan hatimu bahwa kita adalah orang-orang yang tidak egois, tapi kita adalah orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus selalu waspada, jangan sampai kesombongan, keegoisan datang dan menguasai diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan setiap kami pada malam ini. Kami adalah orang-orang yang kau temukan rendah hati di hadapan-Mu. Kami tidak egois, kami tidak sombong, tapi kami adalah orang-orang yang terus-menerus setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman pada malam ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu. Kami percaya bahwa Tuhan terus menganugerahkan yang terbaik bagi kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.
Puji nama Tuhan, kita semua boleh diberkati lewat firman Tuhan dan juga pujian penyembahan yang telah kita naikkan di hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua saat ini mendapatkan lawatan Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang boleh menyampaikan firman Tuhan dan juga dalam pujian dan penyembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak senantiasa dalam pelayanan, dalam keluarga, dan dalam segala aktivitas Bapak. Dan juga bagi semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita, baik yang di studio maupun asar virtual. Dan juga bagi semua umat Tuhan yang sudah bersama-sama beribadah malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari terus beribadah kepada Tuhan, terus setia mengasihi akan Tuhan. Berikut kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan ibadah kita. Esok hari, di hari Minggu, kita ada ibadah secara onsite dan juga secara live streaming secara onsite di Ruang Anggrek 2, lantai 7, Kondominium Taman Anggrek jam 10 pagi, dan juga secara live streaming di channel YouTube GB Taman Anggrek jam 10 pagi. Ibadah kita ini secara onsite disertai juga dengan ibadah sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Taman Anggrek ataupun di sekitar Taman Anggrek yang rindu untuk anak-anaknya juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mari membawa anak-anak untuk mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga di hari Selasa kita ada faith.com atau Komsel jam 8 malam via Zoom. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung dalam Komsel ini, link akan dibagikan di hari Selasa. Dan di hari Sabtu jam 6:30 malam kita ada ibadah praise and worship seperti malam hari ini di channel YouTube GB Taman Anggrek. Dan terima kasih bagi setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah memberikan persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu dalam pekerjaan dan dalam segala apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, usaha Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk boleh terus memberikan persembahannya, dapat memberikannya via transfer ke nomor rekening yang telah tersedia di layar monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari mendukung pelayanan ini untuk semakin boleh memberkati banyak umat Tuhan dengan kita like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel GB Taman Anggrek. Jangan lupa juga klik loncengnya biar kita boleh mendapatkan notifikasi dari ibadah-ibadah kita yang baru. Dan mari follow Instagram GB Taman Anggrek juga. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan malam hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Allah kami yang ajaib, yang sudah menolong kami, memberkati kami, bahkan juga memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami sangat bersyukur karena kehendak-Mu dinyatakan bagi kami, firman-Mu disampaikan bagi kami, mengajar kami, membimbing kami, menuntun kami, supaya kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, biarlah kiranya Tuhan tolong, baik yang ada di studio, bahkan juga di luar studio. Kami juga percaya Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang bergabung dalam pelayanan ini ataupun ibadah ini. Diberkati Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan mampu melakukan perkara besar bagi setiap mereka. Demikian juga yang berdoa untuk
seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan-pergumulan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sedang mengalami beban berat dalam nama Yesus. Beban berat mereka diangkat oleh Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan yang berkuasa sanggup melakukan perkara besar. Demikian juga yang berdoa, biar kiranya bangsa negara kami dipulihkan Tuhan, negeri kami dipulihkan Tuhan, pemerintah kami juga dipulihkan Tuhan. Semua di dalam kehendak daripada Tuhan. Kami juga berdoa biar kiranya kota kami Jakarta dipulihkan Tuhan. Perlindungan-Mu ada pada kota ini, sehingga terus dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kompleks Kondominium Taman Anggrek, di mana Gereja Baptis Indonesia Taman Anggrek berada, diberkati Tuhan. Berkati pengelola, berkati PPK MKTA, bahkan juga para pengurus, serta juga semua warga-warga yang tinggal di daerah ini. Diberkati Tuhan. Damai-Mu di sini, dan sukacita di tempat ini. Kami juga berdoa, kegerakan kebangunan rohani boleh terjadi. Terpuji nama-Mu, ini doa kami di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami rindu biar kiranya berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dua-dua. Terimalah berkat Tuhan, bawa dalam hidupmu. Segala berkat daripada sorga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika kau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupanmu. Diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pelayananmu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu. Segala sesuatu yang kau lakukan diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan terus menambah-nambahkan berkat spesial bagimu. Kau diangkat naik tinggi tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai Yesus Kristus, persekutuan indah penuh kuasa dari Roh Kudus, menyertai kita bersama-sama. Malam ini, sampai Tuhan datang, mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Kami terus mengimbau Bapak Ibu Saudara untuk terus menjaga kesehatannya, mengikuti setiap protokol kesehatan supaya kita semua boleh terus terjaga kesehatannya dan pemulihan atas bangsa kita boleh terjadi. Terus berdoa untuk bangsa kita, pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan berjalan dengan aman. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.